Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang pembebasan kota Yerusalem. Nah, kota yang melahirkan banyak orang-orang militan dalam perjuangan Islam ini ternyata punya kisah pejuang dalam sejarah. Nah, Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam pun ada di kota mulia ini sebelum akhirnya pindah ke tanah suci Makkah, yaitu di Ka'bah. Nah, dari kota ini pula Rasulullah memulai perjalanan Isra Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah keagamaan, kota ini juga dianggap suci oleh tiga agama samawi. Bagi umat Islam sudah jelas mengapa kota ini dianggap suci, karena Masjid Aqsa persinggahan Rasulullah ada di sana. Bagi umat Nasrani, kota ini juga dianggap bersejarah karena berdekatan dengan kota Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Sedangkan bagi kaum Yahudi, kota ini dipercaya sebagai tempat berdirinya istana Nabi Sulaiman zaman dahulu kala yang bernama Haikal Sulaiman. Ya, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, kota ini makmur dalam daulat pemerintahan Islam. Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut kota ini dengan damai dan hampir tanpa pertumpahan darah. Uskup Agung Sopronius, pemegang tampuk kekuasaan Yerusalem kala itu, meminta Khalifah Umar mengambil alih kekuasaan. Berabad-abad lamanya Yerusalem menjadi kota tambaan. Tak ada hak yang dilanggar dan tak satupun kewajiban ditinggalkan tanpa mendapat sanksi. Semua peraturan berjalan dengan adil, penduduk makmur dan sejahtera. Semua pemeluk agama bebas melakukan ibadahnya masing-masing tanpa khawatir diganggu atau ditindas kaum mayoritas. Nah, kaum Nasrani seluruh dunia bebas keluar masuk Yerusalem untuk melakukan ibadah agama mereka di Bethlehem. Begitu juga orang-orang Yahudi. Pendeknya, tak ada satupun yang diganggu. Bahkan tak jarang orang-orang Nasrani dari Eropa datang dengan jumlah yang besar dalam iring-iringan panjang bersenjata lengkap bak pasukan perang. Nah, bak kata pepatah, dikasih hati minta jantung, diberi kebebasan mereka kian kurang ajar. Dengan rombongan besar, kaum Nasrani kerap kali mencelakai penduduk dan orang-orang Muslim yang kebetulan mereka temui di perjalanan. Tercatat pada tahun 1064, 7.000 orang yang bergabung dalam rombongan untuk membebaskan Yerusalem dari pemerintahan Islam pada kemudian. Nah, adalah Patrick Hermit, seorang pendeta yang getol sekali menyebarkan hasutan dan tak henti-hentinya memprovokasi orang Nasrani untuk membalas dendam serta merebut kembali kota Yerusalem. Dengan menunggang keledai dan memikul salib besar, ia menjelajah Eropa dan mengabarkan bahwa di Yerusalem umat Nasrani telah dianiaya. Dengan pakaiannya yang compang-camping, ia berkhutbah dari gereja ke gereja, dari satu kota ke kota lainnya, bahwa kuburan Nabi Isa telah diinjak-injak dan umat Kristen telah dihina oleh kaum muslimin di Yerusalem. Nah, tentu saja mendengar kabar bohong yang demikian, semangat juang kaum Nasrani membela agamanya berkobar dengan segera. Tak peduli perampok, tak peduli pencuri, semua mengangkat senjata untuk mencela. Dana-dana dikumpulkan, senjata-senjata diasah tajam, dan perang suci pun diumumkan. Lebih dari itu, Paus Urbanus II mengumumkan akan memberikan ampunan dosa bagi siapa saja yang ingin berperang. Siapa yang tak ingin ikut berperang jika jaminannya terbebas dari dosa turunan yang selama ini mereka emban. Nah, 15 Agustus 1095 adalah hari yang ditentukan untuk memberangkatkan pasukan salib ke Timur Tengah oleh Paus Urbanus II. Lagi-lagi pendeta Patrick Hermit menghasut rakyat. Hari yang ditentukan terlalu lama. Katanya, ia tak sabar untuk segera menghancurkan Islam. Akhirnya dengan membawa 60.000 pasukan, pendeta Hermite memimpin penyerbuan. Di tengah jalan, kaum tani dan orang awam datang bergabung, dan hampir semua tempat yang dilalui pasukan itu selalu menyumbangkan tenaga-tenaga mudanya untuk berperang suci. Sehingga jumlah pasukannya menyerbu lebih awal sebanyak membengkak menjadi 200.000 orang. Sepanjang perjalanan mereka membuat huru-hara. Pasukan diizinkan untuk merampok, memperkosa, dan membunuh orang yang mereka temui di mana saja. Meski demikian, sepanjang jalan pasukan salib selalu dielu-elukan. Tapi ketika mereka tiba di Hungaria dan Bulgaria, sambutannya mereka tak seperti biasanya.
ya penduduk bersikap biasa saja, bahkan acuh pada mereka. Hal ini ternyata membuat sebagian besar pasukan Salim kecewa dan marah, lalu menyerang penduduk Hungaria dan juga Bulgaria. Tapi penduduk setempat tak tinggal diam. Mereka pun angkat senjata melakukan perlawanan. Peperangan pun tak terelakkan. Dari jumlah 200.000 orang, hanya 70.000 yang sisa untuk melanjutkan perjalanannya menuju Timur Tengah. Sedangkan yang lainnya menemui nasib binasa. Ekspedisi pasukan Salib pertama yang dipimpin oleh sang pendeta yang tak tahu strategi kancah laga peperangan, akhirnya tumpas tak tersisa. Hal ini kian membuat pasukan Salib yang belum berangkat kian membara dadanya. Pasukan Salib kedua pun tercipta dengan dipimpin oleh anak-anak Raja Godfrey dari Prancis. Mereka mengumpulkan pasukannya di Konstantinopel. Bak banjir bandang, mereka datang menyerbu wilayah-wilayah yang berada dalam daulat pemerintahan Islam. Daerah-daerah Islam yang memang tak memiliki pasukan perang dalam jumlah besar, hampir dengan mudah mereka kalahkan. Setelah bertempur sekian lama dan menghadapi pejuang-pejuang Islam yang pantang menyerah, akhirnya pasukan Salib berhasil juga merebut kota Yerusalem dengan banjir darah. Pertengahan bulan Juli tahun 1099, kota Yerusalem mutlak dikuasai pasukan Salib yang membabi buta. Seperti kerasukan setan, mereka membunuhi siapa saja yang beragama Islam, tak peduli anak-anak, orang tua dan perempuan, asalkan Islam tak ada ampunan. Tak hanya itu, mereka juga membantai kaum Yahudi dan Nasrani yang tak mau bergabung dengan pasukan Salib. Mereka terlalu pada daratan, berperang dengan biadab. Seorang sejarawan Prancis dalam sebuah karyanya menuliskan, orang-orang Kristen pada tahun 1099 saat penaklukan kota Yerusalem membantai orang-orang Islam di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Yerusalem tak punya tempat lagi bagi orang-orang yang kalah. Nah, jatuhnya kota suci Baitul Maqdis ke tangan pasukan Salib seperti halilintar yang menyambar para pemimpin Islam. Kota suci yang telah 500 tahun berada dalam naungan Islam kini terampas. Dengan ribuan korban menjadi tumbal, darah-darah yang menggenangi sudut-sudut kota, sekian tak hendak hilang aroma wanginya. Hari itu Yerusalem benar-benar tumpas, maka berkumpullah para ulama dan khalifah seluruh jazirah Arab. Mereka tak menyangka Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Salib. Kemudian terkumpullah beberapa khalifah negara Islam yang bersedia menyatukan kekuatan untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Setelah 40 tahun pasukan Salib menduduki kota suci Baitul Maqdis, lahirlah seorang anak yang diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ayahnya seorang pahlawan kota Syria, Najmuddin Ayyub. Salahuddin yang lahir tahun 1138 itu mempunyai seorang paman yang paling panglima perang kerajaan Syria yang bernama Asasuddin Syirkuh. Dari kedua orang itulah Salahuddin mendapat gemblengan pendidikan yang sangat luar biasa. Ayahnya dengan tegas mengajarkan agama, sedangkan pamannya dengan keras mendidiknya dalam ilmu keprajuritan. Pada usianya masih belia, Salahuddin kerap kali ikut turun ke kancah laga menemani pamannya. Pada tahun 1154, Panglima Asasuddin dan tentaranya berhasil merebut Damsyik yang kala itu dikuasai oleh pasukan Salib. Kala itu Salahuddin masih berusia 16 tahun, tapi ia sudah memanggul pedang dan senjata, turun ke medan laga menegakkan daulat pemerintahan Islam. Karirnya sebagai prajurit kian hari kian mantap. Saat usianya menginjak 25 tahun, bersama pamannya ia menaklukkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Daulat Fatimiyah yang beraliran Syiah itu tunduk. Nama Asasuddin Syirkuh, paman Salahuddin pun kian melambung sebagai pahlawan kebanggaan. Salahuddin Yusuf bin Ayyub, yaitu Saladin, yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dan dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa. Buntut dari pengepungan Kairo yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, Asaduddin Syirkuh, paman Salahuddin, beserta 6.000 pasukan dikirim ke Mesir, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga termasuk dari pasukan tersebut.
Dengan datangnya Salahuddin, orang-orang Kristen angkat kaki dari Mesir, dan demikianlah bagaimana proses kedatangan orang-orang Ayyub di Mesir. Asaduddin Cirku wafat setelah 2 bulan kedatangannya di Mesir, dan Salahuddin al-Ayyubi mengambil alih posisinya sebagai panglima dan gubernur Mesir. Konsekuensi pengalihan kekuasaan ini membuat pengaruh dan kekuasaan Khalifah Bani Fatimiyah semakin berkurang. Yang tersisa hanyalah namanya saja sebagai penguasa. Hingga beberapa tahun setelahnya, Salahuddin pada khutbah-khutbahnya menggantikan nama Khalifah Abbasiyah sebagai ganti nama Khalifah Fatimiyah. Dan demikianlah pemerintahan Bani Fatimiyah di Mesir menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan Ayyubi. Salahuddin sangat menentang orang-orang Syiah Mesir, dan dengan menghancurkan simbol-simbol dan syiar-syiar Syiah, ia berusaha memberangus Syiah hingga ke akar-akarnya. Ia terkadang bersikap toleran dengan orang-orang Kristen, namun bersikap tegas dan keras dalam menghadapi orang-orang Syiah. Salahuddin berusaha keras menyebarkan fikih Syafi'i dan menyebarluaskan mazhab Syafi'i sebagai ganti mazhab Syiah Islam Ismailiyah. Nah, popularitas Salahuddin intinya berpulang pada kiprahnya pada berbagai peperangan salib. Ya, Salahuddin banyak mencetak orang-orang hebat di berbagai kota dan menguatkan fondasi-fondasi pemerintahannya sehingga orang-orang Eropa tidak mampu berbuat macam-macam. Dari sisi lain, ia menyerang kota-kota yang diduduki oleh orang-orang Eropa dan menaklukkan kota-kota tersebut serta menangkapi orang-orang Eropa atau mengusir mereka dari kota-kota tersebut. Salahuddin banyak menduduki kota-kota dalam tempo kurang dari 5 tahun. Namun puncaknya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Salahuddin dengan penaklukan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Kristen mampu mencetak dirinya sebagai orang terkenal pada dunia Islam. Salahuddin Yusuf bin Ayyub bin Syahri yang kemudian setelah itu terkenal dengan nama Salahuddin al-Ayyubi, merupakan salah seorang panglima perang dan jenderal dalam sejarah Islam. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum muslimin dan menjaga kapal batas wilayah Islam di hadapan agresi orang-orang orang-orang Kristen Eropa. Nah, Najmuddin Ayyub adalah ayah raja-raja Ayyub yang hidupnya di Tirkit, dan Salahuddin Ayyubi juga lahir di kota tersebut. Ia tinggal di kota ini. Suku Kurdi dan keluarga Ayyubi adalah termasuk sebagai salah satu kaum pada suku Kurdi. Hal ini disebabkan karena pada masa itu bangsa-bangsa selain Arab sebagai bangsa khusus yang memiliki kekuasaan. Najmuddin Ayyub hidup pada masa Imamuddin Zangki, penguasa kota Balba, itu di Lebanon Selatan. Nah, Salahuddin semenjak kecil sangat gemar mempelajari strategi dan teknik berperang, khususnya bermain pedang dan berperang dengan pisau. Pada akhirnya Salahuddin menguasai seni berperang ini. Kemudian ketika besar, Salahuddin mengenal fikih Syafi'i semenjak masa kecilnya, mazhab fikih yang kelak ia usahakan penyebarannya. Salahuddin tentulah seorang Sunni fanatik dan mazhab Syafi'i. Tatkala berhasil merebut kekuasaan di Mesir, Salahuddin berusaha keras untuk menyebarkan mazhab ini dan menjadikannya sebagai mazhab resmi menggantikan mazhab Syiah yang akan jelas kesesatannya. Nah, perang-perang salib adalah perang yang dikobarkan oleh kaum Kristen melawan kaum muslimin. Nah, perang salib ini bermula semenjak tahun 1096 Masehi dan berlanjut hingga 2 abad kemudian. Peperangan ini berkecambuk dalam beberapa tingkatan. Peristiwa bersejarah ini dikaji secara detail oleh para sejarawan tentang perang-perang salib dan Salahuddin. Nah, pada masa-masa perang ini, Salahuddin memerintahkan orang-orang kuat di berbagai kota dan menguatkan fondasi-fondasi kota-kota supaya orang-orang Eropa tidak mampu mendekati daerah tersebut. Nah, dari sisi lain, pasukan Salahuddin menyerang kota-kota di Suriah, Syam yang jatuh di tangan orang-orang Eropa dan menaklukkannya, kemudian menangkap orang-orang Eropa tersebut. Salahuddin dalam masa kurang dari 5 tahun banyak menguasai kota-kota. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah penaklukan Baitul Maqdis. Nah, pada masa awal persiapan perang, Salahuddin menghimpun kekuatan dan setelah melakukan beberapa perundingan, Salahuddin memutuskan untuk merebut kembali kota suci Baitul Maqdis. Strategi awal yang diterapkan oleh Salahuddin adalah mengajak pasukan salib untuk berdamai. Tapi dasar pasukan salib, bak pepatah dikasih hati meminta jantung,
tawaran damai yang diulurkan Salahuddin dianggap sebagai tanda kekalahan pasukan Islam. Mereka akan melakukan pengkhianatan perjanjian damai yang telah disepakati. Ternyata Salahuddin telah mencium isyarat-isyarat pengkhianatan mereka. Justru itulah langkah kedua yang sudah direncanakan. Ketika pasukan Salim mengkhianati perjanjian, maka Salahuddin punya alasan untuk memerangi mereka. Dan betul saja, tak menunggu waktu lama, kaum Salim melakukan pelanggaran. Dengan kekuatan penuh, Salahuddin mencoba mengancam pasukan Salib yang melanggar. Tapi dengan kekuatan penuh pula, pasukan Salib menantang. Nah, peperangan terbuka tak bisa dihindari. Pedang lawan pedang, darah bercucuran. Salahuddin Al-Ayyubi turun ke medan laga dengan gagah berani menerjang lawan. Tapi sayang, pasukan Salahuddin kocar-kacir berantakan. Ia kalah. Serangan pertamanya ke Baitul Maqdis mengalami kegagalan. Bahkan Salahuddin sendiri nyaris tertawan musuh karena kekalahan itu. Di saat seperti itu ada sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Di tengah terjadinya kancah peperangan antara pasukan Salib dan tentara Salahuddin, seorang panglima pasukan Salib, Count Reynald de Catillon, dengan membawa pasukan besar menuju Makkah dan Madinah. Dengan pasukan yang lengkap persenjataannya dan gegap gempita pasukannya, ia hendak meluluhkan duka kota suci Makkah dan Madinah. Tak ubahnya pasukan gajah yang dulu hendak menghancurkan Ka'bah, pasukan Count Reynald de Catillon membawa niat yang sama. Tapi nasibnya memang tak lebih dari pasukan gajah pimpinan Raja Abraha. Ya, pasukan Salib pun dapat dihancurkan oleh kekuatan Islam di Laut Merah. Dengan sia-sia pasukannya, Count Reynald de Catillon kembali lagi ke Yerusalem dengan tangan hampa. Dalam perjalanan pulangnya, ia melakukan perusakan dan pembantaian penduduk sipil yang tak berdaya. Sisa pasukannya melampiaskan kekalahan dengan biadab dan tidak manusiawi. Ya, di tengah perjalanan itu, ia dan pasukannya bertemu dengan rombongan kabilah. Nah, dalam rombongan kabilah itu kebetulan sekali terdapat salah seorang saudara perempuan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tanpa pikir panjang, kabilah kecil itu dihancur lumatkan pula. Ia menawan saudara perempuan Salahuddin dan sesumbar pada orang-orang tentang kemenangan kecilnya. Dengan angkuh ia berkata, apakah Muhammad, Nabi mereka itu, mampu datang dan menyelamatkan pengikutnya? Ekspedisi penyerangan pertama Salahuddin sebenarnya tak gagal total seperti yang banyak dituliskan dalam sejarah. Kegagalan itu lebih sebagai test case, uji kekuatan, sejauh mana power lawan. Perjanjian damai yang dilakukan oleh pasukan Salib seakan-akan memberi izin pada Salahuddin untuk melakukan penyerangan yang kedua kali. Nah, peristiwa penyanderaan saudara perempuan Salahuddin adalah pemicu peperangan yang lebih besar lagi. Salah seorang anggota kabilah yang luput dari maut berhasil meloloskan diri. Ia melaporkan kejadian tersebut pada Salahuddin. Demi mendengar perjanjian damai yang dibuat, dikoyak-koyak dengan biadab, amarah Salahuddin langsung memuncak. Salahuddin segera mengirim utusan meminta pihak pasukan Salib segera membebaskan tawanan seperti yang tertulis dalam perjanjian. Tak hanya saudara perempuan Salahuddin yang diminta pembebasannya, semua tawanan Yerusalem harus segera dibebaskan. Tapi permintaan itu tak mendapatkan jawaban. Pasukan Salib acuh, bahkan menganggap utusan Salahuddin seperti angin lalu. Diperlakukan demikian untuk menjaga wibawa. Segera Salahuddin mengumpulkan kekuatan perang. Pasukan Salib pun tidak tinggal diam. Dengan kekuatan yang besar pula mereka menantang, dan perang pun tak dapat dihindarkan. Gunung Hattin adalah tempat pertemuan kedua tentara raksasa tersebut. Maka pertempuran dahsyat Salahuddin versus pasukan Salib juga disebut dengan perang Hattin. Berhari-hari kedua pasukan beradu laga. Kekuatan tak tanggung-tanggung dikerahkan. Dengan izin Allah, pasukan Salahuddin dapat meraih kemenangan. Tentara musuh yang berjumlah lebih dari 45.000 orang hancur berantakan. Hanya ribuan saja yang tersisa dan segera lari tunggang langgang. Sebagian berhasil tertawan. Salah seorang yang berhasil ditawan adalah bangsawan yang bernama Count Reynald de Catillon. Ya, semua tawanan diangkut ke Damaskus dengan perlakuan manusiawi tanpa penyiksaan. Count Reynald yang sebelumnya telah menawan saudara perempuan Salahuddin dan melecehkan Rasulullah pun mendapat perlakuan baik pula. Sekarang bagaimana? Apakah telah nampak olehmu bahwa aku saja cukup untuk mewakili Nabi Muhammad SAW?
Apakah aku tidak cukup menjadi pengganti dan melakukan pembalasan pada penghinaan yang sudah kau berikan? Tanya Salahuddin pada Count Renald saat ia dibawa ke hadapan Mahkamah Agung. Dengan kepala tertunduk dan muka merah karena malu, Count Renald di Chatillon tak bisa berkata-kata. Salahuddin mengajak Count Renald untuk masuk Islam dan bertaubat, tapi ternyata ia tetap diam saja seperti batu. Maka hukuman pun dijatuhkan. Count Renald di Chatillon dijatuhi hukuman mati karena sudah berani menghina dan melecehkan Rasulullah. Setelah perang Hittin atau Hattin, kemenangan-kemenangan lain berturut-turut diraih pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya rencana yang sudah lama dinanti-nanti datang juga. Tujuan besar yang sejak awal memang jadi impian Salahuddin dan pasukan Islam, yakni membebaskan tanah suci Baitul Maqdis. Ya, berbekal segala kebutuhan dan perlengkapan perang, Salahuddin berangkat menyongsong kemenangan. Kala itu kota Yerusalem dipenuhi oleh banyak pelarian dari perang Hittin. Tak kurang jumlah 60.000 pasukan berkumpul di dalam kota Yerusalem. Mereka siap menanti kedatangan pasukan Salahuddin yang gagah berani. Nah, sesampainya Salahuddin di perbatasan, segera ia memerintahkan anak buahnya untuk mengepung daerah tersebut dari segala penjuru mata angin. 40 hari 40 malam Salahuddin mengepung Yerusalem dengan pasukan penuh, dan selama itu pula pasukan musuh hanya berani berdiam diri di dalam kota pertahanan. Setelah 40 hari, Salahuddin kemudian mengumumkan dan meminta kota suci Baitul Maqdis diserahkan. Dengan mematuhi adab-adab berperang dalam Islam, Salahuddin berjanji tidak akan berlaku kasar apalagi melukai. Ia tidak akan berbuat sama dengan apa yang dilakukan oleh Godfrey dan orang-orangnya. Salahuddin berjanji tidak akan ada setetes pun darah menceceri tanah jika kota Yerusalem diserahkan dengan damai pada pasukannya. Tapi seperti yang telah diduga, pasukan Salib menolak dan mencaci tawaran Salahuddin. Bahkan mereka menyerukan komando untuk berperang habis-habisan melawan Salahuddin. Gayung pun bersambut, kaum Kristen menjual, pasukan Salahuddin membeli. Seruan perang pasukan Kristen dibalas dengan janji Salahuddin yang akan menghabiskan seluruh kaum Kristen di dalam kota yang melawan. Dan serangan pun dilancarkan. Anak panah api dan tombak dilontarkan. Seruan-seruan perang seakan-akan hendak meruntuhkan langit kota Yerusalem. Gegap gempita peperangan melambung ke angkasa. Debu-debu peperangan mengepul menjulang ke awan. Hari itu benar-benar hari pembalasan terhadap pembantaian dilakukan pasukan Salib 90 tahun silam. Kaum Salib bertahan di dalam benteng dengan seluruh kekuatan. Peperangan bergelar selama 14 hari tanpa henti. Sedikit demi sedikit pasukan Salib menyaksikan kekalahannya. Pintu-pintu benteng pelan-pelan hancur dan roboh oleh tentara Muslim. Pasukan demi pasukan berhasil masuk ke jantung pertahanan kaum Salib. Suasana benar-benar mencekam bagi orang-orang Salib. Kekalahan yang diambang mata itu membuat beberapa pemimpin pasukan Salib menyelinap dan menemui Salahuddin. Pada Salahuddin, mereka tanpa malu meminta perlindungan dan akan menyerahkan kota dengan damai dan tenang. Aku tak akan menaklukkan kota ini kecuali dengan kekerasan sebagaimana kamu dulu melakukannya. Aku tidak akan membiarkan seorang pun di antara kalian, melainkan akan kubunuh seperti kalian telah membunuh seluruh saudara-saudaraku seiman dulu. Demikian Salahuddin menjawab bujuk rayu para bangsawan pasukan Salib itu. Nah, delegasi perayu pertama telah gagal. Delegasi kedua pun dikirim dan juga gagal. Nah, kali ini yang datang adalah kepala pelabuhan kota Yerusalem sendiri. Dengan kata-kata manis seperti bulu perindu, ia menyerayu Salahuddin, tapi tetap gagal juga. Lalu mereka mengeluarkan ancaman, jika Tuhan tak hendak berdamai dengan kami akan kembali dan membunuh semua tawanan yang ada pada kami. Setelah itu kami akan membunuh anak, cucu, dan wanita kami sendiri. Kemudian kami akan membumi hanguskan seluruh kota. Baru kami akan maju lagi untuk berperang dengan Anda, kata sang kepala pelabuhan. Ancaman itu membuat hati Salahuddin melemah. Bagaimana tidak, tawanan kaum muslimin yang ada pada mereka sebanyak 4.000 orang, bukan jumlah yang kecil. Akhirnya Salahuddin mengumpulkan semua alim ulama untuk meminta pendapat mereka tentang sumpah keras yang sudah dikeluarkan. Fatwa pun turun. Salahuddin dibolehkan membatalkan sumpahnya yang menumpas habis kaum Salib dengan membayar kifarat atau denda seperti yang sudah ditentukan. Nah,
Setelah itu berlangsunglah penyerahan kota secara aman dan damai. Hampir-hampir tak ada pembalasan dendam. Tuntunan perang yang mulia pada Islam sekali lagi dibuktikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penduduk Yerusalem dibebaskan dengan syarat mereka harus membayar tebusan 10 dinar untuk laki-laki dan 2 dinar untuk anak-anak dan perempuan. Dan untuk yang tidak sanggup membayar tebusan akan tetap dijadikan sebagai tawanan. Semua senjata dan rumah harus mereka tinggalkan. Mereka boleh kemana saja mereka suka. Jaminan diberikan bahwa mereka tak akan mendapat gangguan dari pasukan Islam. Kota Baitul Maqdis merupakan salah satu tempat strategis dan sangat penting dari sudut pandang keagamaan. Nah, Baitul Maqdis adalah tempat strategis dan ideologis. Kota ini pada perang salib 1 jatuh di tangan orang-orang Kristen, dan Salahuddin mampu mengambil alih kota tersebut dari orang-orang Kristen. Nah, hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah, dengan suara takbir menggema, kaum muslimin memasuki kota suci Baitul Maqdis dengan gegap gempita. Air mata menetes membasahi pipi Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Humamnya pelan dengan nada haru yang luar biasa. Kayu-kayu salib dan gambar-gambar rahib diturunkan dari tembok dan tiang-tiang pancang. Hari itu adalah hari kemenangan Islam. Salahuddin dengan menaklukkan Baitul Maqdis dan membebaskannya dari tangan orang-orang Kristen mampu membuat namanya terkenal dan terpatri di seantero penjuru kota Islam. Kiprah Salahuddin khususnya dalam peperangan salib menjadi sebab ia dikenal dan dihormati di kalangan kaum muslimin, khususnya Sunni, dan kebanyakan ulama dan sejarawan Sunni menyebut namanya dengan harum. Itu adalah kisah bagaimana perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin dan dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kita doakan saja semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, agar bisa membebaskan kota tersebut dari sergapan atau serangan atau penguasaan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Zionis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.